Petisi untuk Presiden, Dr. Camelia akhirnya angkat bicara. Jakarta, isu tentang proses hukum aktor Amar Zoni kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan sentuhan mengejutkan, munculnya sebuah petisi yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Dr. Camelia yang dikenal sebagai kekasih Amar Zoni akhirnya ikut mendukung gerakan ini. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Dalam wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Desember 2025, Camelia mengungkap bahwa dirinya awalnya enggan ikut campur karena masih menaruh harapan pada jalannya hukum di Indonesia. Namun, keputusannya berubah total saat ia menyaksikan sendiri perkembangan kasus Amar yang menurutnya justru semakin menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan. Sebenarnya sudah banyak banget yang DM aku, ujarnya. Tapi pas kemarin merasa kok tambah lama tambah dizalimi lah, sambungnya. Pernyataan ini sontak menyulut perbincangan di media sosial dan mempertegas bahwa isu ini bukan lagi soal individu, melainkan menyentuh rasa keadilan yang lebih luas. DM dari penggemar picu gerakan petisi. Dalam keterangannya, Dr. Camelia menyebut bahwa sejak awal Amar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, dirinya sudah banyak menerima pesan langsung DM dari penggemar Amar. Isi pesan itu beragam, namun sebagian besar meminta Camelia untuk membuat atau mendukung sebuah petisi yang bisa mengundang perhatian publik dan pemerintah. Awalnya, ia tetap diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena masih memiliki keyakinan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai jalurnya. Namun, ketika realita mulai berbeda dengan ekspektasi, suara-suara penggemar itu tak lagi bisa diabaikan. Camelia menyadari bahwa publik menaruh harapan padanya untuk menjadi penyambung suara. Ia juga memahami bahwa sebagai sosok terdekat Amar, keterlibatannya bisa menjadi simbol penting dalam gerakan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuatan komunitas di era digital tak bisa diremehkan, dan tekanan moral dari publik kerap kali menjadi pendorong utama dalam menyuarakan keadilan. Kejanggalan dalam proses hukum mulai tercium. Pernyataan Camelia bahwa Amar semakin dizalimi bukan sekedar perasaan pribadi. Ia menyoroti sejumlah kejanggalan yang menurutnya makin terlihat dalam proses hukum yang dijalani Amar. Meski tidak merinci secara teknis apa saja kejanggalan itu, ekspresinya menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang semula ia hormati. Sebagai seorang dokter, Camelia terbiasa bersikap rasional. Maka, perubahan sikapnya ini bisa ditafsirkan sebagai indikator bahwa ada sesuatu yang benar-benar membuatnya resah. Ia tidak lagi melihat kasus ini sebagai proses hukum biasa, tetapi sebuah drama yang melibatkan banyak kepentingan dan potensi ketimpangan. Poin ini menjadi penting karena narasi tentang ketidakadilan dalam sistem hukum selalu menjadi perhatian publik, terlebih jika melibatkan figur publik dengan jejak kasus yang panjang. Keputusan Camelia untuk bersuara menambah dimensi baru dalam cerita ini. Titik dan fans NTB jadi motor gerakan. Petisi yang kini mulai ramai dibicarakan di media sosial ternyata bukan inisiatif dari Camelia semata. Ia mengungkap bahwa inisiator utama dari gerakan ini adalah ibu angkat Amar Zoni, Titik. Namun, penyebarannya meluas berkat keterlibatan para penggemar, terutama dari NTB. Nama Nila Kanti disebut sebagai sosok yang berperan besar dalam menyatukan para fans. Menariknya, Nila Kanti sendiri memiliki latar belakang personal yang kuat. Ia pernah mengalami situasi serupa meski kasusnya berbeda. Hal ini menambah lapisan emosional pada gerakan tersebut, menjadikannya bukan hanya soal dukungan terhadap Amar, tapi juga bentuk solidaritas terhadap siapapun yang merasa pernah dikriminalisasi atau tak diberi ruang untuk membela diri secara adil. Kombinasi antara sosok keluarga dan komunitas penggemar menjadikan petisi ini tampak lebih otentik, bukan sekedar drama selebriti. Ini menciptakan narasi baru bahwa kekuatan akar rumput kini mulai ikut bersuara dalam ranah hukum. Petisi ditujukan langsung ke Presiden Prabowo. Pernyataan Camelia tentang harapan agar petisi ini viral dan menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto menjadi klimaks dari pernyataannya. Ia berharap jumlah tanda tangan yang terkumpul bisa mencapai angka yang signifikan agar menjadi pertimbangan bagi kepala negara. Ini merupakan langkah yang tidak biasa. Mengajukan petisi hukum ke Presiden tentu bukan hal yang dilakukan setiap hari, apalagi untuk kasus selebriti yang sedang menjalani
menjalani proses hukum. Namun justru karena keberaniannya itu, gerakan ini menjadi sorotan. Ada pertanyaan besar, apakah kasus Amarzoni layak menjadi perhatian tingkat nasional atau justru ini akan menimbulkan polemik lebih luas tentang apakah publik bisa mengintervensi hukum dengan tekanan massa? Apapun jawabannya, petisi ini sudah berhasil menciptakan percakapan yang melampaui ruang sidang dan membawanya ke panggung politik nasional. Kasus keempat, publik mulai terbelah. Yang tak bisa diabaikan dalam narasi ini adalah fakta bahwa ini merupakan kali keempat Amarzoni terjerat kasus narkoba. Dalam laporan resmi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Amar yang disebut sebagai MAA alias AZ disebut terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja sintetis di dalam rutan Salemba. Fakta ini menimbulkan reaksi beragam. Sebagian publik menilai sudah sewajarnya hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih berat. Namun, pendukung Amar dan pihak keluarga meyakini bahwa ada hal-hal di balik layar yang perlu diungkap lebih dalam. Narasi dizalimi tentu tidak akan mudah diterima oleh semua pihak, terutama melihat rekam jejak Amar yang berulang. Tapi justru disinilah ketegangan naratif terbentuk. Apakah masyarakat akan kembali memberi kesempatan atau justru mempertegas garis keras terhadap pelanggaran hukum? Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan. Puncak dari proses hukum Amar adalah pemindahannya ke Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, sebuah fasilitas pemasyarakatan berkeamanan super maksimal yang terkenal dengan sistem pengawasan ketat. Amar tidak hanya dipindahkan, tetapi juga ditempatkan dalam sel isolasi dengan sistem one man one cell yang diperuntukkan bagi narapidana resiko tinggi. Posisi ini jelas menambah dimensi dramatis pada kasusnya. Banyak pihak mulai mempertanyakan, apakah perlakuan ini sudah proporsional dengan dakwaan, ataukah ada faktor lain yang memperberat status hukum Amar di mata aparat? Camelia sendiri tidak mengomentari secara teknis mengenai pemindahan ini, namun keputusannya mendukung petisi bisa jadi berkaitan erat dengan perlakuan khusus tersebut. Di sisi lain, publik juga mulai menyoroti apakah langkah ini adalah upaya preventif atau bentuk tekanan sistemik. Dari kekasih pasif menjadi aktivis emosional. Perubahan sikap Camelia menjadi salah satu elemen penting dalam cerita ini. Sebelumnya, ia dikenal hanya sebagai pendamping setia Amar di persidangan tanpa banyak bersuara atau tampil di media. Namun kini, ia tampil dengan ekspresi lebih emosional dan tegas. Ia bukan lagi sekedar kekasih publik figur, melainkan telah menjadi suara yang menggemakan keresahan banyak orang. Dari konteks komunikasi publik, transformasi ini sangat menarik. Ia berhasil mengalihkan narasi dari sekedar drama asmara artis menjadi kegelisahan terhadap sistem hukum. Ini menjadikan Camelia sebagai aktor utama dalam kisah ini, bukan hanya figuran. Di tengah situasi yang makin rumit, suara Camelia mewakili dua sisi, suara cinta personal dan suara keresahan masyarakat yang berasa hukum seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Gerakan emosional atau perjuangan hukum. Namun tentu saja, tidak semua orang akan menerima narasi ini begitu saja. Muncul pula kritik dari berbagai pihak yang menyebut bahwa gerakan petisi ini terlalu emosional dan berisiko mencampur adukan empati dengan prinsip hukum. Beberapa pengamat hukum menyatakan bahwa jika seseorang telah berulang kali terjerat kasus yang sama, maka proses hukum yang ketat adalah wajar. Di sisi lain, simpatisan Amar menilai bahwa meski dia bersalah, ia tetap berhak mendapat perlakuan adil dan transparan. Kritik ini penting karena membuka ruang diskusi, kapan empati masyarakat harus berhenti dan kapan hukum harus berbicara tanpa kompromi. Munculnya petisi ke presiden pun jadi semacam ujian moral bagi bangsa ini. Apakah kita siap menyeimbangkan keadilan sosial dan integritas hukum dalam satu tarikan napas? Akankah petisi ini didengar? Jalan panjang mencari keadilan. Akhir dari cerita ini belum bisa ditentukan. Petisi masih terus berjalan, dan publik menunggu apakah Presiden Prabowo akan merespon isu ini secara langsung. Bagi pendukung Amar, ini adalah bentuk perjuangan. Bagi pengkritik, ini bisa jadi simbol kegagalan memahami hukum sebagai sistem yang harus konsisten.
Namun yang jelas, kasus ini telah menjelma menjadi kisah besar yang melampaui sekadar selebriti dan pengadilan. Ia telah menyentuh urat nadi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan bagaimana publik merespons ketidakadilan baik nyata maupun dirasakan. Apakah petisi ini akan mengubah nasib Amarzoni atau justru membuka babak baru dalam polemik hukum di Indonesia? Jawabannya masih menggantung dan publik masih terus menyaksikan.